Nanti, nah, Henok itu bergaul dengan Allah selama berapa? 300 tahun. Lihat. Pasal 5 ayat 24. Henok bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Bergaul 300 tahun, terus dia diangkat. Artinya apa? Dia hidup. Tidak mati dia. Karena apa? Dia diangkat Allah. Tidak ada kuburannya. Inilah keistimewaannya Henok. Dia bergaul karib dengan Allah. Bukan merupakan waktu yang singkat. Entah sudah berapa dekat karibnya dia dengan Allah. Maka saking dekatnya dengan Allah, dia diangkat. Dia tidak mati. Tapi sayangnya Alkitab tidak mencatat apa yang dua tangannya nggak dicatat. Dicatat atau enggak saya nggak tahu, saya baca itu nggak ada. Cuman spektakulernya dia diangkat. Alkitab tidak memberitakan sosok Henok lagi sampai sekarang. Terus beritanya tutup. Itu Henok. Yang kedua, Musa. Raja Mesir juga memerintahkan pada bidan-bidan untuk menolong perempuan Ibrani. Kalau melahirkan, kalau pria itu bidannya namanya Sifra dan Puan. Kalau melahirkan anak laki-laki disuruh bunuh. Kayak perempuan biarin. Nah, kenapa? Kenapa keputusan ini terjadi? Karena setelah Yusuf meninggal, nama Yusuf seolah-olah hilang. Jadi pengganti raja-raja ini nggak kenal, sudah lupa, lali lupa kebaikan Yusuf apa. Dan hebatnya orang-orang Ibrani ini loh yang diajak Yusuf, 70 orangan itu keluarganya beranak cucu di sana ratusan tahun. Jadi jumlahnya banyak. Sama dengan kalau saya boleh katakan di Malaysia. Kenapa Malaysia kok antipati sama Indonesia? Karena saya waktu di Malaysia itu, saya juga ngomong, mereka ngomong, orangmu itu medeni, menakutkan. Karena apa? Di Malaysia itu penduduknya cuma 20 jutaan. Penduduk Malaysia asli. Tapi orang Indonesia di sana ada 2 juta lebih. Bayangin. Ya ini juga karena banyaknya orang Ibrani sudah di Mesir sana. Orang Mesir kan males-malesan, gak seperti produksinya, gak cepat. Malah cepetan orang Ibrani. Maka Kejadian 2 ayat 3 dan 4 katakan, tetapi ya dapat menyembunyikan lahir Musa, gak bisa lama-lama sebab diambil suapan di padang, dipakainya dengan galang-galang dan tir, terus dikintirkan, diarungkan di sungai Nil. Dan kakak perempuan Musa ngikutin dari jauh melihat apa yang terjadi. Dan atas rencana Tuhan, anak bayi itu ditemukan oleh putri Fir'aun yang sedang mau mandi di sana. Bukan karena nggak ada kamar mandi orang Fir'aun, tapi karena memang sungai itu sangat disakralkan, jadi mandi di sana. Nah, selanjutnya kita Keluaran 2 ayat 10, ketika anak itu besar, ditemukan Fir'aun, diambil, terus kakaknya ngomong, tak cari no inangnya, menyusui. Ya wis, ketika anak itu besar, dibawa kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anak dan namanya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Nah, kisah selanjutnya, Musa mulai dewasa. Saya catat ada 3 fase Musa ini. Dari umur bayi sampai umur 40, Musa itu hidup di bawah asuhan orang Mesir, Fir'aun, keluarga besar Fir'aun, kerajaan. Dia dididik dengan hikmat ketatanegaraan pemerintahan Mesir. Jadi sangat elit.
Musa itu 40 tahun, selama 40 tahun umurnya itu diajari, dididik. Gini loh cara-cara ketatanegaraan. Jadi pintar Musa. Nah, fase yang kedua, suatu hari dia keluar, ketemu orang berani. Dia dengar-dengar juga, mungkin dibisiki sama kakaknya si Maryam. Ya, kakaknya Miriam. Mary, istri ini Mary, ngomong Maryam. Saya ngomong Maryam. Banggain istrinya ya. Amin. Nah, Maryam mungkin dibisiki, kamu itu gini, tidak takut tuh. Nah, setelah dia tahu kebangsaannya itu berani, ada orang yang berani dianiaya orang Mesir, dibantu sama dia. Musa itu kuat tuh. Mukul orang bisa mati orang. Mati terus ditenggelamkan di pasir, disingitkan di pasir. Dulu kan enggak tanah kering gitu. Pasir, padang pasir. Akhirnya dia menolongi orang Ibrani. Setelah itu ketemu lagi, ditolak. Terus orang Ibrani ngomong, kamu mau bunuh aku ya? Seperti engkau membunuh orang Mesir itu. Takut dia, ada yang tahu. Lari dia. Dia meninggalkan istana sampai di tanah Median. Karena Ibrani, surat kitab Ibrani catat, Musa tidak mau disebut anak putri Firaun. Ia lebih memilih untuk menderita sengsara bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa untuk sementara waktu. Maka dia lari setelah 40 tahunan lari ke tanah Midian. Akhirnya dia ketemu Yitro, imam di sana, di Midkot, di Midian. Dia memberi istri Reuela Sipora, dan dia punya anak namanya Gerson. Karena katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri orang. Keluaran 2. Jadi umur 40 di pemerintahan, umur 40 dia di padang gurun. Dia di luar daerah, di daerah orang-orang Midian. Akhirnya menikah, punya anak. Setelah 40 tahun, jadi umurnya berapa? 80 tahun. Fase yang kedua sampai 40 sampai 80. Fase yang ketiga, dia naik ke Gunung Horeb. Di Semak Duri ada bakar. Dan di sana cikal bakalnya dia diutus oleh Tuhan. Jadi 40 tahun belajar tentang kenegaraan, 40 tahun diajar untuk melawan ganasnya hidup di padang gurun. Ketemu manusia-manusia. Dan ketika sudah mungkin Tuhan merasa sudah sempurna, tak utuskan. Untuk apa? Untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Tuhan menampakkan dirinya, mengutusnya. Akhirnya dia balik ke Mesir, mengajak umat Israel keluar dari Mesir. Ini bukan tanahmu, ada tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Di mana? Embo. Pokoknya ikut keluar. Tidak tahu di mana nanti Tuhan yang bawa. Akhirnya mereka percaya, kasih tanda-tanda mujizat. Mesir, Firaun tidak mau. Karena apa? Orang-orang ini disuruh jadi tukang, jadi kuli. Kok kamu lari? Nggak mau. Akhirnya ada 10 tulah. 1 tulah tidak mau, 2 tulah terus. Akhirnya ada 10. Anak sulung semuanya mati. Firaun yang nangis. Yang ini pergi. Setelah itu keluar dengan tanda-tanda ajaib. Dikejar-kejar orang Firaun. Laut Teberau dibelah. Itu kejadian benar, bukan bohong-bohongan. Belah. Orang Ibraninya Israel keluar dari air. Akhirnya setelah nyebrang, orang Firaun mati semua, tentara Firaun kena air laut. Sampai di daratan, ketemulah di Elim. Marah dan Elim. Tidak ada air. Saudara tahu, menurut catatan, menurut sekolah, Pak, berapa orang Pak yang keluar, Pak?
juta. Berapa? 4 juta. Oke kan Pak, katanya catatan itu 2,5 jutaan, hampir 3 juta. Bayang no, kalau semua ini diajak naik bis pergi ke kebun binatang, Pak Gembala bingung juga. Orang satu dia ucul, ini jutaan, bayangin, nggak ada air, ngamuk-ngamuk, dimarah, dielin. Akhirnya apa? Ada air tapi pahit. Akhirnya tongkat belaparan, jadi manis. Nah, di sanalah cikal bakalnya keluarnya peraturan-peraturan dan hukum Tuhan. Itu cikal bakalnya. Masih banyak mujizat yang Musa, dari tangan Musa, banyak mujizat terjadi. Akhirnya di Keluaran 24 ayat 18, maka masuklah Musa ke tengah-tengah awan. Ya ini, naik ke gunung Sinai, dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari 40 malam. Bayangin, 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Bahkan tercatat Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Bayangin, hebatnya, spektakuler, bisa berhadapan muka. Lihatlah begitu besar kuasa dahsyatnya hubungan antara Tuhan dan Musa. Satu kesalahan Musa akhirnya tertolak. Bilangan 14 ayat 22-23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, yaitu jalan itu tahu dibelah semua, apa dikasih makan burung, dikasih roti, tanda-tanda mujizat yang Tuhan perbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mendengarkan suaraku. Pastinya tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Inilah setelah hukum diberikan. Catat baik-baik saudara. Hukum diberikan, harus diteruskan. Hukum diberikan, harus dipatuhi. Lihat, ada sanksinya karena menista Tuhan. Lihat, ini sering dipakai sama pembicara sekarang ini. Saya terenyuh. Tercatat, Tuhan akan membalas. Hukum ditegakkan. Siapa salah, siapa dihukum. Tuhan apalagi ngomong, Tuhan itu sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Memang benar. Tapi bukan itu yang harus kita beritakan. Karena apa? Dulu memang terjadi itu hukum, harus dipatuhi. Siapa nggak mematuhi, dihukum. Apa alasannya? Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya padaku dan tidak menghormati keputusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Lihat, begitu dahsyatnya hukuman Tuhan. Makanya dia ngomong, kalau kena tangan Tuhan, wah dahsyat, mengerikan. Ini hukum. Dulu begini kejadiannya. Apa kesalahannya? Di ayat 8. Kenapa Musa kesalahannya? Katakan di depan umatku, ngadep batu itu, karena tidak ada air. Musa disuruh menghadap, berkata pada batu ini, gunung bukit batu ini, keluar air. Tetapi dengan marah, Musa malah mengumpat, ngomong sama jemaah, durhaka kamu, gak ada air aja ngomel, durhaka. Sesudah itu mengamuk dia.
membawa tongkatnya tangan, pukul bukitnya 2 kali, jeduang, 2 kali, keluar air. Itulah air mata Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amin. Lihat, pukul keluar air. Akhirnya inilah akibatnya menjelang sampai tanah perjanjian. Ulangan 34 ayat 1 katakan, akhirnya Musa sampai di gerbang perjanjian, tanah perjanjian. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab, itu Moab, nyebrang sungai Yordan, sudah tanah perjanjian, ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang ditentang Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Musa cuma lihatan itu ya, sepanjang penglihatanmu, itulah tanah perjanjian itu, lihatan yang mau tak kasihkan. Tapi kamu tidak boleh nyebrang sungai ini. Yosua yang nyebrang. Kamu cukup sekarang. Sekian. Akhirnya apa? Ulangan 34 ayat 6 katakan, dan dikuburkannya lah Musa di suatu lembah di tanah Moab, di dataran Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Amin. Jadi Musa itu tidak mati, dikubur Tuhan. Dan kuburannya kok orang mati kan, oh ini kuburan papa mama saya, kelihatan ada jasadnya di sana. Tapi Musa tidak ada, dikubur oleh Tuhan. Amin. Itu kisah Musa. Sekarang Elia. Raja-Raja 17 ayat 1 katakan, lalu berkatalah Elia seorang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Allah, demi Tuhan yang hidup, orang Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali akan kukatakan. Amin. Dan benar-benar hujan tidak turun 3,5 tahun. Kalau nggak diomong sama Elia, hujan, enggak. Yang Elia. Raja-Raja 18 ayat 44 katakan, pada ke-7 kalinya ia naik gunung sama bujangnya, suruh lihat sana. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, Lario ngomong Raja Ahab, cepetan pergi sebelum terhalang hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu hujan, turunlah hujan yang lebat. Tokoh yang ketiga Elia. Mujizat besar terjadi. Elia sama janda di Sarfat. Ketemu janda, anaknya 1. Orang mau ngambil kayu untuk bakar, bikin tepung. Ambil minyak 1 titik. Seculi dimasak untuk dia makan, anaknya mari gitu mati. Diminta sama Elia. Kayak aku sih, bikinkan aku duluan. Akhirnya turuti bikin. Akhirnya apa? Terjadi. Benar-benar. Tepung dalam tempayan minyak dalam buli-buli. Tak habis. Seperti firman Tuhan dikatakan, ucapkan pada Elia. Dan tentek. Akhirnya orang terus tepung sama minyak. Dahsyat sekali. Yang lebih dahsyat lagi, Elia di Gunung Karmel. Raja Ahab punya istri Isabel, punya banyak nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera. Elia kan ngamuk tuh. Gak ada orang Israel yang mau sama Elia, semua ikut sana. Akhirnya ada challenge, ada tantangan. Ditantang sama Elia. Ayo, kayak kamu gak percaya kalau Allah huruf kecil, Allahmu bisa nolong kamu atau nolong aku. Akhirnya dikumpulkan. Ya Allah, pertandingan. Ambil sapi, lembu jantan 1 sama 1, satu-satu. Karena kamu banyak. 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera yang makan sama semeja dengan Isabel. Sepakat, ayo. Karena kamu banyak, kamu duluan, ayo. Nggak boleh kasih api, kasih kayu boleh, api boleh, nggak boleh.
Tarung sembahyang mau lek dimalahap sama malaikat Tuhan. Api turun dari surga, dari langit untuk melahapnya. Wah, mereka doa-doa sampai banyak orang itu, ratusan orang doa sampai ngiris-ngiris, nusuk-nusuk badannya sampai berdarah-darah, manggil ilah-ilah sampai diejek sama Elia. Ayo mungkin ilah itu tidur, mungkin ke supermarket, ya ejek, nggak turun-turun api. Akhirnya sudah, wes tengah hari loh ya, oke pergi, semua pergi. Elia ngomong, siapkan lembunya, dibikin parit, diisi air, kasih kayu, lembunya taruh atas, lembunya siram air. Bayangin, dibakar, kalau ada air kan nggak bisa bakar loh. Kasih rokok korek berapa bisa bakar. Akhirnya diambil 12 batu, taruh, lembunya taruh, dia panggil. Elia berdoa, katanya, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, pada hari ini biarlah aku diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Di ayat 36-37. Lalu turunlah api melahap korban itu, kayu, batu, tanah, bahkan air dalam habis dijilat, habis belang terbakar. Lalu turunlah api itu, dan ayat 40 Elia berkata, tangkap semua itu nabi-nabi Baal Asyera, dibawa, tidak boleh yang luput, dibawa ke sungai Kison, dibeleh, dibunuh di sana. Lalu keajaiban apa yang Tuhan melalui Elia? Elia akhirnya 2 Raja-Raja 2 ayat 11 katakan, sedang sama Elisa, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datang kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Elia nggak mati, naik ke surga. Yang terakhir keempat, Yesus Tuhan kita. Dari kelahirannya, Yusuf berbuat, ada mimpi, peringatkan malaikat itu kepadanya, ambillah Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan seorang laki, dan namanya dia Yesus. Yesus lahir. Kelahiran Yesus itu sudah bukan suatu kebetulan atau sekedar sejarah. Suatu kedatangannya itu sudah dinubuatkan selama 700 sampai 800 sebelum Masehi. Itu sudah dinubuatkan. Jadi orang luar boleh ngomong Yesus itu rekayasa, kelahiran Yesus, adanya Yesus kelahiran. Yesus itu bukan Tuhan. Itu keliru sekali. Karena di abad 700-800 itu Yesaya di pasal 7 ayat 24 katakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, gadis mengandung dan akan melahirkan seorang laki yang menamakan dia Immanuel. Amin. Ya, sudah dinubuatkan. Bahkan kejadiannya juga dinubuatkan. Yesaya 53 ayat 1. Siapa yang percaya pada berita yang kami dengar dan kepada apa? Sebagai taruh di atas Tuhan dan bersebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kita pun tidak masuk dalam hitungan. Amin. Itu Yesus. Yesus dihina, dihajar. Nabi Yesaya juga menubuatkan anugerah kepada kita. Nubuatan Yesaya tentang anugerah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Itu membicarakan tentang Yesus. Tetapi ia diterkikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita tembakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Yesaya sudah beritakan
tentang kesengsaraan, penderitaan Yesus. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepada Tuhan kejahatan kita, pada Yesus. Yesaya 53 jelas katakan, dia dianiaya, tetapi ia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Haleluya. Meskipun Yesus semasa hidup di dunia ini, dia tidak diterima. Ada kesempatan saya nanti khotbahkan, karena saya dikasih 5 poin suruh bikin. Nanti siang ini saya ketemu, mau saya cross check. Pak, sudah tak kirim di komentari, aku disuruh khotbah ini. Ada yang Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, imam-imam nggak senang, menentang dia. Yesus ditentang, bahkan orang sekampungnya Yesus ditolak di Nazaret. Bukannya bangga, mestinya saudara ini bangga. Di sini ada tempat ibadah yang baik, gembala sidang yang baik. Ini di kampungnya ada seorang Mesias, malah ditolak. Bahkan dulur-dulurnya, saudara-saudaranya pun mengusik eksistensi dan kuasanya untuk membuktikannya. Namun Yesus tetap mencurahkan kasih anugerah kepada mereka. Yesus gak marah. Ya, Yesus gak ngamuk. Di sana sudah saya catat di sini. Malah Yesus ngomong, itu loh, kamu cari saudaramu, ibumu luar itu, waktu ngajar. Dia terus ngomong apa? Siapa ibuku, saudara-saudaraku? Kamu, ibuku dan saudara-saudaraku. Dia di luar, bapak, mboknya ambil saudara luar, dia ngomong, kamu ini loh, dulur-dulurku, ibuku, saudara-saudaraku. Dia menunjukkan kalau ini semua adalah saudaranya. Dan dia katakan juga, kalau keluarga terpecah belah akan hancur. Makanya dia gak nanggepi saudara ngomong, pergi sana lo, tunjuk lo pada dunia, jorok mina, jorok kampung. Dihina Yesus. Ya, sekarang Musa yang begitu dahsyat, pilih Allah. Dia pemimpin umat, keluar. Musa satu-satunya manusia bisa bicara dengan Tuhan. Karena ketidaktaannya Musa akhirnya ditolak. Elia yang kalah dahsyatnya, akhirnya Elia juga takut sama Isabel, gak percaya sama Tuhan. Dia bisa menurunkan api dari langit, kok takut sama Isabel. Memang Musa dan Elia masih hidup sampai sekarang. Namun saya nggak bicara tentang Henok ya, karena nggak ada ceritanya. Musa Elia tidak dapat tampil, tapi hidup tapi nggak bisa tampil, nggak bisa dilihat orang. Alkitab catat dia masih hidup. Namun Yesus disalib, mati, pada hari ketiga bangkit dan hidup. Hanya Yesus yang hidup dapat berinteraksi dengan murid-murid dan banyak orang. Yesus bangkit, nggak mati, tapi masih bisa ketemu orang-orang, masih bisa makan, minta roti, ada roti. Thomas tunjuk lagi, loh, bolong. Masih bisa berinteraksi. Juga makan minum, ditemani teman-temannya, murid-muridnya. Yesus hidup selamanya, selama 40 hari sebelum dia naik ke surga yang hari ini kita peringati. Lihat apa kejadiannya. Lukas 24 ayat 50-51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya, memberkatikan kata, naik ke surga, berpisah dengan mereka. Lihat, hanya Yesus yang bisa dilihat. Mati, bangkit, hidup. Nah, apa anugerah? Yesus Tuhan juga kasihan, penuh kasih. Lihat,
Di perjanjian lama marah karena engkau tidak percaya aku, karena engkau menista aku. Tapi lihat, apa anugerah? Masih punya anugerah. Saudara catat, lihat. Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus membawa, nah ini, perhatikan saudara. Muridnya Yesus kan banyak, loh. 12 murid, juga lain-lain kan banyak. Tapi Yesus cuma bawa siapa? Pak, siapa Pak? Ke atas gunung bukan? Petrus, Yakobus, Yohanes. Orang tiga ini yang dibawa ikut ke gunung, ambil satu, 4 orang. Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya putih seperti matahari, pakaiannya putih. Dan apa? Nampak, ayat yang ketiga, nampak pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Katakan amin. Lihat, mengapa Musa dapat dilihat oleh murid-murid? Oleh karena otoritas dan kuasa Yesus. Bersama Yesus mereka baru dapat dilihat oleh 3 muridnya ini. Gak ada Yesus, gak bisa tampak dia. Itulah anugerah Musa. Bayangin saudara, hampir 1.700 tahun. 1.700 tahunan. Dia dikubur Tuhan, dekat di Firdaus, melayani di sana. Setelah 1.700 tahunan, barulah Musa diajak Yesus nginjak di tanah perjanjian. Katakan amin. Bayangin itu. Itulah kasih Yesus. Kasih Tuhan kita. Dia nggak marah sama saudara. Kalau ada orang luar ngomong Yesus masih marah seperti dulu, masih bisa mendendam, masih bisa membalas, itu pelajaran yang keliru sekali. Saudara hidup di bawah anugerah. Itu catat betul-betul. Percaya ini. Kalau saudara anak-anak Yesus, kalau saudara masih percaya pada hal-hal yang hukum-hukum yang dulu, saudara itu anaknya Musa. Tunggu 1.800 tahun baru kamu bisa lihat Tuhan nanti. Amin. Mau saudara? Gak mau loh. Gak sama Yesus, gak bisa dilihat oleh 3 murid ini. Dan Tuhan itu, makanya saya kata orang Chinese ngomong, Yesus itu memang hebat. Ada pepatah Chinese ngomong, I cuak liang te. Sekali pegang dapat 2. Maksudnya, I cuak liang te, dapat 2. Kalau orang Indonesia ngomong kan sambil menyelam apa? Minum air. Apa? Minum air. Wah, geso Pak. Kalau aku ngomong geso, kalau saya enggak, sambil menyelam minum apa? Susu. Es sirup, es teh manis, banyak jadi guru saya ingat waktu SMA, saya kena kayak gitu juga anak-anak, sambil menyelam minum air kuno kamu, iki gurune memang kocak kok. Dia ngomong apa? Sambil menyelam minum air rugi, air sakit kok. Apa Pak anak-anak semua? Dia enteng ngomong, sambil menyelam minum bir. Saya nggak berani ngomong bir, minum es jeruk saja atau es teh. Nah, Yesus itu ada sambil 3 orang ini dibawa ikut naik gunung. Informasinya tunjukkan. Nah, Petrus itu batu karang, Yakobus itu pengganti kolek, Yohanes itu anugerah. Ya. Maknanya apa? Catat saudara. Saya juga pernah sudah khotbahkan di sini. Musa mendapatkan mandat untuk hukum Taurat 40 hari 40 malam. Elia adalah eksekutor, pelaksana. Jadi pertemuan mereka ini melengkapi tipologi atau kalau bicara kasarnya konspirasi. Omongannya gampang, bahasa Jawa ya.
Musa, Elia, hukum Taurat ditulis dia di dua batu, lambangkan hukum Taurat itu batu, wis tak ganti loh, Petrus ya. Jadi Petrus ganti. Terus Yakobus pengganti. Jadi diganti apa? Anugerah. Jadi kamu berdua sudah lereng. Wis aja melok-melok maneh. Sudah waktunya kamu berhenti. Jadi sebagian bulan lalu saya akan ngomong yang lama dan yang baru. Tidak semua hukum Taurat dibatalkan. Ada yang dibatalkan, ada yang masih dipakai. Kan dulu, ya bulan lalu kan saya sudah jabarkan. Jadi hukum-hukum yang mengikat yang nggak bisa dipikul, wis ya lereng ya. Wis aja melok-melok maneh. Sekarang tak ganti Yohanes, anugerah. Wayane aku yang beri ini anugerah. Jadi perjanjian lama siap mundur, dibatalkan dan digantikan dengan perjanjian baru anugerah Yesus. Efesus 2 ayat 15 katakan. Maka Yesus katakan, maka sebelumnya itu, setelah berdua pergi, hilang, naik lagi ke Firdaus, Yesus terus ngomong sama anak buahnya, dua orang ini. Buktinya ini, Matius 17 ayat 9 katakan, pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan pada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum anak manusia, dia sendiri, dibangkitkan dari orang mati. Jadi tidak boleh diceritakan. Waktu ada Yesus itu tidak boleh cerita ini. Setelah dia mati bangkit, naik ke surga, dan saat ini sudah dirut 2000 tahun, kok nggak diberitakan berita ini? Kenapa perubahan di gunung ini? Yesus bawa Petrus, Yakobus, Yohanes, Musa dan Elia. Ini suatu rahasia besar yang saudara hari ini terima. Saudara ini orang yang berbahagia. Tidak banyak pembicara yang berani punya statement ini. Guru saya pun dia kaget, kok kamu tahu, kok kamu berani. Saya kemarin di chatting seorang gembala sidang besar terkenal di Indonesia memberitahu saya, besok aku jam ini khotbah. Artinya apa? Kamu datang mau ya, kan gitu toh. Nah gitu untuk apa? Masa Pak Bawi, Pak Gembala nyating orang, aku besok khotbah ini, jam ini. Orang itu bingung. Lah opo? Maksudnya opo? Kan maksudnya datang mau toh. Jadi nanti aku pulang ini, aku balik ke toko, antar istri sama saudaranya, aku terus jalan kaki ke sana, ketemu saya sama ngomong, ya oke, besok saya datang. Karena beliau mungkin seringkali kulaan sama saya. Kan saya pernah ngomong, kalau saya sekarang ini baca Injil, Yesus jalan, aku ikut jalan, Yesus duduk, aku ikut duduk. Jadi apa yang dikatakan Yesus? Saya nggak ngerti, dia tahu, menoleh. Ini loh. Kalau saya ngerti, dia diam. Kalau saya nggak ngerti, dia katakan. Seperti saya pernah ngomong sama Petrus. Petrus mendapatkan semalam-malaman. Dia ngomong, Petrus nyoba ya, nanti dia tenang. Makanya saya tahu, Petrus itu kurang ajar sebetulnya. Dapat diambil sama almarhum sebagai ikuti jejak iman Petrus. Ya keliru. Ngambilnya ayatnya keliru. Ngambilnya Matius duduk di tempat cukai. Ikut aku. Dia langsung berdiri. Ikut. Iman dia. Matius punya iman. Tidak kakek ngomong. Langsung ikut. Yakobus Yohanes memperbaiki jalan. Kamu ikut aku. Langsung ditinggal Zebedius bapaknya.
Itu iman. Ikuti iman itu. Tapi Petrus semalam-malam mendapat ikan. Kok suruh ikut imannya Petrus? Itu salah tuh. Oh, Petrus mencobai Tuhan. Kecuali Petrus nggak ngomong, Tuhan sudah semalam-malam aku udah dapat ikan. Tapi engkau yang suruh, nah itu yang diambil. Engkau yang suruh aku nebarkan. Tapi sebelumnya ngomong, ngancam itu. Awas kalau nggak terbaru kali ini atasnya ini. Kan gitu tuh jabarannya. Makanya guru saya ngomong, iya benar, nggak salah kamu ngomong gitu. Karena saya bicara harus bisa diterima Tuhan, harus, tapi juga harus diterima oleh jemaat. Kalau bahasa Chinese itu cenglinya, ya bener ya, logikanya aja. Nah kalau saya ngomong iman, ya memang iman enggak kelihatan, tapi kenyataan. Percaya, angel, susah, harus ada kenyataannya, ada kebenarannya. Akhirnya, saudara yang kasih Tuhan, inilah firman yang mengatakan bahwa tidak ada Yesus saja hidup selamanya, bahkan dia masih mengajar. Ayat terakhir, Kisah 1 ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan apa? Teruskan, berbicara pada mereka tentang kerajaan Allah. Dia ngajar. Tuh bayangin, hebat enggak Yesus? Yesus itu hebat. Yesus itu ajaib. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat firman-Mu. Kami sudah